Nah, berikutnya pemodel itu atau ahli ekonomi ingin lebih akurat kan menampilkan informasi dampak ya. Nah, kita bisa pakai menu ini final demand ya, dengan sebelumnya melakukan eh, riset atau pemahaman terhadap perilaku produksi dan permintaan setiap sektor. Andaikan kita punya data misalnya ya, permintaan pertanian itu akan bertambah misalnya sebesar 5 juta rupiah, kemudian pertambangan 3 juta rupiah, industri misalnya 15 juta rupiah, LGA 13 juta rupiah, bangunan misalnya 10 juta rupiah, PHR misalnya 17 juta, kemudian angkutan komunikasi misalnya 12 juta, keuangan persewaan dan jasa perusahaan misalnya ya 16 juta, dan jasa-jasa misalnya 20 juta. Nah, ini adalah simulasi secara simultan, simulasi dengan mempertimbangkan semua sektor permintaannya itu mengalami perubahan dengan besaran sekian yang sebelumnya kita teliti dulu melalui perkembangan produksi dan perkembangan permintaan. Nah, setelah kita input pada menu ini, kita klik accept ya. Kemudian kita pilih bagaimana dampaknya terhadap output. Nah, ini dampaknya terhadap output ya. Nah, ini pada kolom final demand ini adalah data yang tadi kita input ya, atau yang kita sebut dengan initial, kita sebut juga dengan shock ya, atau lebih mudah kita pahaminya dengan adanya perubahan permintaan akhir. Bisa juga sih dengan menggunakan kata intervensi kalau misalnya ada intervensi pemerintah untuk mendorong perkembangan produksi dan permintaan. Nah, ini dampaknya nih ya. Secara keseluruhan ya, sektor pertanian dengan mempertimbangkan perubahan sektor yang lainnya, tadinya permintaannya bertambah 5 juta, tapi pada akhirnya outputnya akan bertambah sebanyak 17 juta rupiah. Nah, ini unik nih. Kenaikan terbesar sebetulnya ada di perdagangan hotel restoran. Ya, tapi dampak secara keseluruhan yang paling besar peningkatan produksinya itu adalah sektor industri. Ya, dia melalui first round, melalui industrial support, pada akhir tahun tertentu outputnya akan bertambah sebanyak atau sebesar 75 juta rupiah. Nah, ini persentasenya. Ya, jadi secara keseluruhan perubahan permintaan akhir ini ya dapat meningkatkan produksi pertanian 7%, pertambangan penggalian 5,75%, produksi industri bertambah 31%, dan seterusnya dan seterusnya. Nah, bagaimana dengan value added? Nah, tinggal kita klik value added. Nah, ini adalah ukuran dampak dalam satuan juta rupiah. Ini ukuran dampak dalam satuan persen. Oke. Nah, nilai tambah pertanian bertambah 10%. Pertambangan penggalian bertambah 8%. Industri bertambah 21%. Ini, nah jasa-jasa paling besar nih nilai tambahnya ya. Oke, jadi kalau output tadi yang paling besar kenaikannya adalah industri, kalau nilai tambah yang paling besar kenaikannya adalah jasa-jasa. Nah, bagaimana dengan income? Nah, ini kita untuk melihat sektor mana sih yang bisa mengenerate atau dapat meningkatkan pendapatan masyarakat gitu ya. Sehingga pemerintah bisa tahu ini sektor mana yang kalau pemerintah punya target untuk meningkatkan pendapatan masyarakat, pendapatan per kapita, ya berarti ini yang paling besar dampaknya terhadap pendapatan adalah sektor jasa-jasa ya. Dengan perubahan permintaan akhir yang tadi dijelaskan ya di bagian awal, pendapatan rumah tangga yang bekerja di sektor jasa itu akan meningkat sebesar 35%.
dalam satuan rupiah itu akan bertambah sebesar 15 juta rupiah gitu. Nah, kemudian sektor mana sih yang dapat menyerap tenaga kerja lebih besar? Oh. Nah, ini satuannya orang ya. Itu satuannya orang. Nah, penyerapan tenaga kerja yang terbesar terjadi di sektor jasa, ini paling besar, meningkat 25%. Kemudian di sektor perdagangan hotel restoran bertambah sebesar 23% ya. Nah, jadi ketika kita menampilkan ya dampak perubahan permintaan akhir secara simultan seluruh sektor, dampaknya terhadap output, nilai tambah, pendapatan, dan tenaga kerja, kita bisa memilih sektor unggulan ya. Sektor unggulan, sektor yang dampaknya besar terhadap peningkatan PDB, output, yang dampaknya besar terhadap peningkatan nilai tambah, pendapatan, dan tenaga kerja. Tentu tidak semudah kita pikirkan ya. Satu sektor mungkin dampaknya besar terhadap output, itu seperti industri, tapi ya dampaknya industri itu kurang begitu kuat untuk meningkatkan pendapatan. Malah sektor jasa yang memiliki peran yang besar dalam meningkatkan pendapatan rumah tangga. Nah, ini adalah arts atau seninya untuk memilih sektor unggulan berdasarkan dampaknya terhadap output, nilai tambah, pendapatan, dan kesempatan kerja.